Jadi nggak bisa menentukan diagnosis penyakit tertentu tanpa ada pemeriksaan dulu. Nah, ini intinya kita ambil kesimpulan bahwa coronavirus ini ada, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini datanya, ya. Datanya data korban, ya, korban atau orang dengan yang positif corona ya di dunia, kemudian di Indonesia, kemudian lebih mengerucut lagi di NTB ya. Ini total ada 2.785. Ada yang dirawat, sembuh dan meninggal ya. Percaya nggak percaya ini datanya ya, terkait nanti oh ini benar apa enggak ya, silakan ke satgasnya. Jadi masing-masing daerah ada satgasnya masing-masing. Nah, ini yang kita ambil di sini adalah bahwa suatu bencana, suatu kondisi itu bisa menyebabkan banyak korban. Nah, ini salah satunya adalah yang belakangan ini terjadi adalah corona ini. Ya, korbannya cukup banyak di Indonesia maupun di NTB. Oke, kalau kita lihat ini kira-kira bencana apa ini? Gempa bumi. Gempa bumi. Oke, ya sepakat gempa bumi ya. Kita bisa melihat rumah-rumah roboh, kemudian juga ya kita lihat sekelilingnya juga hancur semua ya. Ini gempa bumi. Nah, kondisi gempa bumi ini otomatis banyak korbannya juga ya, banyak korban yang dirugikan. Nah, kerugian itu bisa berupa fisik, ya, bisa berupa materinya, ya, bisa berupa macam-macam hal yang bisa merugikan seseorang. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ini, ya ini korban gempa ya, gempa bumi. Ya, ada yang masih bisa berdiri, tapi ada juga yang duduk itu bisa karena shock atau mungkin dia terkena runtuhan bangunan dan sebagainya. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, di sini kita lihat yang paling depan ini ada gambar stun infus. Jadi ada yang diinfus juga, artinya memang dia membutuhkan pertolongan. Tapi ada juga yang masih bisa telepon keluarga dan sebagainya. Nah, ini beberapa kondisi korban bencana. Nah, identiknya dengan kondisi korban tadi, karena yang namanya bencana itu sifatnya yang mendadak, ya, jadi nggak bisa diprediksi, ya. Meskipun berbagai alat sudah ada, udah canggih dan sebagainya, tapi tetap konsep bencana itu adalah konsepnya yang mendadak. Ya, konsep mendadak ini kembali lagi ke masyarakatnya, siap apa enggak. Kalau nggak siap, ya akhirnya kayak gini, korbannya akan banyak. Tapi kalau siap, ya ada pun korban, tapi korbannya akan lebih sedikit, mungkin seperti itu. Nah, ini kita lihat korbannya begitu banyak, artinya ketidaksiapan masyarakat terhadap kondisi bencana. Nah, ini juga kita lihat di sini, ini kondisi mungkin di halaman rumah sakit ya. Kondisinya ya ada keluarganya juga, tapi kita lihat ada bed tempat tidur pasien ya dibawa keluar. Kira-kira yang salah apa? Ini ada yang salah atau kok harusnya di dalam rumah sakit kok ini di luar gitu? Kira-kira kenapa? Kebanyakan korbannya, Pak. Oke, kebanyakan korban, terus ada yang evakuasi. Ada lagi? Takut ada gempa susulan, makanya Pak, jadi nggak boleh yang di dalam gedung. Oke, jadi untuk keamanan nggak boleh di dalam gedung. Nah, pertanyaannya, salah nggak dengan kondisi yang seperti ini? Di luar kayak gini? Oh, nggak mau. Salah, Pak, kan demi keselamatan. Salah, Pak. Karena kan salah apa benar? Nggak terjadi. Salah, Pak. Oke, salah. Tidak, Pak, kondisi darurat. Ya, kondisi darurat. Oke, jadi ada yang salah, ada yang benar. Ya, kembali lagi ke kondisi ya, karena ini kita hanya melihat dari gambar aja. Ya, pada kondisi nyatanya, kalau memang kondisinya itu darurat, ya memang sangat dimungkinkan untuk dikondisikan seperti ini, dibawa keluar seperti ini ya, pasiennya dan sebagainya, untuk keamanan ya. Dan kembali lagi, kaitannya adalah dengan jumlah korban yang banyak. Ya, kita harus kembali berpikir bahwa yang namanya rumah sakit, ya tenaga medis itu ya terbatas. Ya, sering kita lihat bahwa kalau terjadi bencana dan sebagainya, kita bisa langsung lihat antara tenaga medis dengan korbannya pasti lebih banyak korbannya, ya kan? Apalagi kalau kondisi kayak gini, ini kita lihat aja korbannya begitu banyak, ya ada keluarga dan sebagainya, ya. Ini tentu saja tenaga medis yang ada di rumah sakit itu tidak mencukupi, jumlahnya nggak sesuai, ya. Otomatis kalau nggak sesuai gimana ya? Mungkin tadi ada yang ditaruh di luar dulu. Ya, jadi sebelum diberikan tindakan dia suruh menunggu dulu di luar, ya bisa aja seperti itu. Nah, kasusnya sama seperti kondisi yang saat ini corona misalnya. Ada kondisi bahwa orang tuh
udah berobat, misalnya mau periksa apakah dia corona apa enggak ke rumah sakit. Tapi ternyata begitu di rumah sakit diperiksa dan sebagainya, dia disuruh pulang, disuruh, oh ibu ibaratnya ya di rumah aja ibu, ya. Jadi di rumah isolasi mandiri saja. Nah, beberapa menolak dengan kondisi itu. Ya, loh, saya tuh datang ke sini, saya punya duit, ya saya mau dirawat, tapi malah saya disuruh pulang. Nah, pada kondisi orang yang ya mungkin baperan dan sebagainya, mungkin emosi duluan ya, tapi kita nggak melihat bahwa kondisinya apa, bahwa ternyata kondisinya bahwa dengan banyaknya korban tadi, ya tenaga medis nggak mampu kalau semuanya harus dirawat di rumah sakit. Ya, sehingga harus ada prioritas mana yang harus dirawat, mana yang sekiranya masih bisa pulang, masih bisa isolasi di rumah. Ya, begitu juga kondisi yang seperti ini, bencana seperti ini. Jadi nggak semuanya akan ditangani secara bersamaan, pasti ada tahapannya, ada prioritasnya, mana dulu yang diprioritaskan, mana dulu yang ditangani terlebih dahulu. Oke, ini saya infokan dulu, ini ada waktunya kayaknya 1 menit lagi mati. Nanti silakan klik link yang sama tadi ya. Jadi untuk gabung lagi ke masuk ke sini lagi. Ya. Oke, nah ini judul materi hari ini adalah tentang manajemen korban massal. Ya, karena kaitannya dengan bencana tadi banyak korbannya. Nah, artinya di sini adalah pengertiannya adalah korban massal merupakan korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak, ya, oleh karena sebab yang sama. Ya, baik itu mungkin ada tsunami, korbannya banyak, kemudian gempa bumi, ya mungkin juga longsor, banjir dan sebagainya, berbagai masalah, ya menyebabkan banyaknya korban. Nah, ini penyebabnya. Ya, penyebabnya ada beberapa, saya golongkan 2 aja, alam dan non alam. Ya, ada 2. Alam bisa berupa banjir, gempa bumi, tsunami, longsor, ya, yang otomatis itu tes. Oke, kita lanjut ya. Jadi, nah ini kita ulangi lagi. Jadi penyebabnya bisa macam-macam. Saya golongkan hanya 2 aja, alam dan non alam. Ya, kondisi bencana. Ya, banjir, ya gempa bumi. Ya, kalau yang di Lombok, ya kemarin tahun berapa itu kemarin? 2018 ya, kayaknya gempa. Ya, kemudian yang menghebohkan juga adanya tsunami. Ya, itu tentu saja korbannya banyak. Ya, korban secara materi ya banyak, rumah hancur dan sebagainya, kemudian yang punya harta, uang dan sebagainya juga hancur atau lenyap. Ya. Kemudian longsor juga termasuk. Kemudian yang kondisi non alam itu bisa karena kelalaian manusia, misalnya tabrakan ya, karena ngantuk dan sebagainya. Yang sering terjadi adalah ngantuk. Kalau yang di sini saya masih belum update juga untuk terkait kondisi di Mataram atau NTB ya. Tapi karena saya juga follow kalau di IG itu Jakarta, jadi karena kemarin pengalaman saya kerja di Jakarta. Jadi di Jakarta itu hampir setiap hari ya, hampir setiap hari itu di pagi hari sering saya mendapatkan berita itu kecelakaan. Ya, kecelakaan mobil nabrak trotoar, mobil nabrak pembatas jalan itu hampir setiap hari. Ya. Dan itu seringnya terjadi infonya itu pagi. Ya, itu bisa melihat dari data itu kita bisa membayangkan bahwa ternyata kondisi kayak gitu artinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa kemungkinan bahwa terjadi karena ya mungkin supirnya ngantuk. Ya, karena terjadi pada pagi hari. Ya, ini bentuk bencana juga. Kalau dia tabrakan sendiri, ya korbannya cuma dia. Tapi ketika dia membawa penumpang lain atau mungkin merugikan sekelilingnya, ya. Kalau yang kemarin itu ada juga yang merugikan sekelilingnya itu heboh juga, truk yang jalannya dia apa ya, ya ugal-ugalan lah. Jadi kanan kiri kanan kiri kanan kiri lah, itu yang di belakangnya yang juga ngeri juga. Ya kalau sampai dia nyelip, takutnya nanti dia truknya jatuh, ya menimpa mobil atau kendaraan yang di sampingnya. Ya begitu juga yang berlawanan arah, ya dia juga akan bingung ini maunya ke kanan atau kiri truknya. Nah itu kembali lagi, itu adalah ulah manusia. Ya ini termasuk saya golongkan ke yang non alam. Ya.
Oke. Kemudian ada rubuhnya gedung ya, karena mungkin faktor yang bangunannya sudah tua, bangunannya sudah lama itu bisa terjadi. Kemudian meledaknya laboratorium, ya. Mungkin nggak kira-kira meledaknya laboratorium? Ya, saya kira sangat mungkin ya. Sangat mungkin, Pak. sangat mungkin. Ya, sangat Kemungkinan besar mungkin. sangat, Pak. Ya, artinya Bisa jadi. ketika tenaga TLM ataupun tenaga medis lain menggunakan laboratorium tapi dengan alat keamanan yang kurang memadai, ya tidak sesuai dengan SOP yang ada, ya. Kemudian misalnya mau buat, saya nggak tahu mungkin pemeriksaan macam-macam, tapi dia nggak tahu bahan-bahan kimianya itu tadi yang harusnya nggak boleh dicampur, dia campur dan sebagainya. Gitu. Itu bisa terjadi akhirnya. Oke, bentar. Oke, dampaknya pada terjadi ledakan. Nah, kalau yang kemarin itu di negara luar itu ya, kayaknya yang sempat heboh juga, yang tiba-tiba meledak itu di Lebanon. ya, di mana? Lebanon ya kayaknya. Iya, Pak. Oke, Beirut, nah, Pak. Lebanon, Pak, Lebanon. ya itu masih dalam penyelidikan, cuman memang banyak spekulasi bahwa itu terjadi karena ya ada kapal itu yang berlabuh di situ. Nah, kapal itu ya kapal ilegal yang ditaruh di situ dan sudah ditinggalkan selama mungkin bertahun-tahun di situ. Ya, jadi emang nggak ada pemilik dan sebagainya ya, karena sifatnya yang ilegal ya, entah dia membawa bahan kimia seperti apa, akhirnya meledaklah dari kapal tersebut ya, sehingga menimbulkan ya korban bencana yang begitu banyak. Ya, itu emang disengaja ya karena sifatnya yang ilegal tadi. Ataupun mungkin ada spekulasi yang lain. Nah, ini contoh aja bahwa bahan kimia merupakan ya hal yang sangat jadi mungkin sumber juga terjadinya bencana ya, khususnya yang non alam ini. Kemudian konflik antar etnis ya, antar suku dan sebagainya yang di Indonesia ini masih sering terjadi ya. Masih sering terjadi banget ya. Kemudian terorisme ini juga ya masih sering bermunculan ya, kasus bom dan sebagainya yang merugikan. Dan itu tentu saja korbannya lagi-lagi banyak ya. Oke, kemudian lanjutnya adalah, nah di sini saya akan membagi ya, ini sesuai teorinya bahwa kondisi korban bencana itu ada 4 ya. Ini sifatnya ini tidak hanya untuk bencana, tapi korban secara umum ya, kecelakaan tunggal dan sebagainya. Ya, jadi dibedakan menjadi 4 sub ya. Yang pertama adalah pasien gawat darurat. Ya, mungkin kalian sering dengar ya, pasien gawat darurat. Ya, ini pengertiannya. Ya, pasien yang tiba-tiba ya berada dalam bentar. Pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat ya, jadi tiba-tiba sifatnya. Kemudian terancam jiwanya atau anggota badannya ya, yang berakibat bisa terjadi kecacatan ya, cacat permanen ataupun yang mungkin sementara bila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya. Ya, jadi sifatnya yang mendadak, kemudian resikonya dampaknya besar ya, bisa menimbulkan kecacatan atau mungkin bahkan kematian. Ya, digolongkan menjadi ke pasien gawat darurat. Kemudian ada pasien gawat tidak darurat. Ya. Jadi kalau yang di atas gawat darurat, kalau ini yang gawat tidak darurat. Ya. Pasien berada dalam keadaan gawat, ya, tetapi tidak darurat, artinya masih bisa diprioritaskan mungkin nomor 2, nomor 3. Ya. Jadi dia gawat ya, tapi tidak darurat ya, tidak memerlukan tindakan yang segera. Ya, jadi masih bisa ketika ada yang lebih berat didahulukan yang lebih berat dulu. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ada 2 gambar ini ya, saya contohkan ya. Yang pertama adalah kanker otak, yang kedua adalah korban kecelakaan. Kira-kira contoh yang gawat darurat itu yang mana? Kecelakaan. Kecelakaan. Oke. Ya. Kalau yang kanker otak berarti yang Tidak darurat. Pasien gawat tidak darurat. Gawat tidak darurat. Gawat darurat, tidak gawat darurat. Oke. Jadi dia termasuk yang gawat tapi tidak darurat. Ya, jadi kita sepakat bahwa korban kecelakaan jadi dia membutuhkan tindakan yang segera ya. Karena sifatnya ya tadi dampaknya bisa sampai ke kematian atau mungkin kecacatan permanen
Ya, sehingga kita lihat di mana-mana kalau terjadi kecelakaan, ya segera langsung dievakuasi, kemudian dibawa ke pelayanan kesehatan di rumah sakit dan sebagainya. Ya, itu yang benar ya. Namun kadang kalau kita kembali masalah di Indonesia, ya uniknya Indonesia itu kalau terjadi kecelakaan, ya kayak wisata ya, ditonton semuanya ya. Jadi banyak orang yang berkerumun menonton semua ya. Ini kalau kita lihat gambarnya ya, ini yang jaket merah ini, dia pegang apa ini? HP, Pak. Ya, pegang Video HP. Instagram Dulu. Jadi seolah-olah, Update story terus. jadi Hal yang wajib seolah-olah, dilakukan tuh Pak. jadi seolah-olah dia itu kayak jadi wartawan dadakan gitu ya. Jadi wah udah kepo sendiri nyari video yang benar atau mungkin di video kayak gitu ya. Nah ini yang nggak yang salah ya, mindset yang salah di masyarakat kita seperti ini. Dan itu banyak ya. Jadi sering terjadi kecelakaan pasti banyak kayak gini ya. Ini kita lihat sekitarnya ya, yang pakai motor dan sebagainya juga sama ya. Dia sambil lihat sisi sebelah yang terjadi kecelakaan ini. Ya, tentu saja yang kayak gini malah justru ya membuat kondisinya semakin ya apa ya terganggu ya. Ya macet dan sebagainya. Yang harusnya dengan kondisi yang seperti ini, pasien bisa segera dievakuasi, ya dibawa ke pelayanan kesehatan, rumah sakit dan sebagainya. Tapi dengan kondisi yang macet, ya gara-gara kondisi orang yang banyak yang nonton, tentu akan terkendala. Dan bahayanya bahwa kondisi kecelakaan ini kondisi yang fatal ya. Artinya 1 jam ya atau 60 menit pasca kecelakaan ini adalah masa-masa kritis, ya masa-masa yang menentukan apakah dia akan selamat apa enggak. Ya. Jadi butuh pelayanan yang segera. Jadi kalau ketika kondisinya yang banyak penonton dan sebagainya ini ya itu sangat mempengaruhi, durasinya akan semakin pendek, semakin lama nanti ya harapan hidupnya juga akan semakin kecil. Ya, bayangkan kalau kecelakaannya terus kepalanya misalnya terjadi perdarahan dan sebagainya. Kalau dibiarkan dalam kondisi yang cukup lama, ya tidak segera dievakuasi, bisa aja nanti perdarahannya semakin luas, semakin banyak, semakin ya lama-lama dia akan mati karena kehabisan darah. Ya itu salah satu contoh. Ya, jadi kondisi masyarakat kita mindsetnya yang seperti ini harus ditinggalkan ya, apalagi kalian ya. Jadi posisikan kalian itu kalau kalian nggak bisa membantu ya, mending jangan mempersulit ya. Jadi kalau nggak bisa kiranya, oh ada kecelakaan, saya takut untuk membantu, mungkin membantu ngangkat atau mungkin bantu nepiin motornya atau seperti apa. Mending kalian nggak usah berhenti, ya udah lewat aja. Ya, daripada tadi udah nggak bisa bantu, nggak berani bantuin, tapi ikut nonton, ikut mau video, nah itu bukan menyelesaikan masalah, tapi memperkeruh masalah ya. Jadi membuat masalah baru. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kanker otak. Nah, kembali lagi, kanker otak ini kondisi yang gawat, ya, tapi tidak darurat. Artinya pada kondisi tertentu, kondisi orang dengan kanker otak ini, ya biasanya tindakannya adalah operasi atau mungkin kemoterapi ya. Kemoterapi kan berarti bertahap jangka panjang. Ya, artinya pada saat itu harus dioperasi atau kanker langsung di kemo, tapi bisa melihat kondisinya. Oh kondisinya pada hari itu dia kondisinya staminanya baik apa enggak. Kalau dia kurang baik, berarti oh mungkin di-cancel besok aja operasinya. Begitu juga kemoterapi. Oh dilihat dulu tekanan darah dan sebagainya. Bagus apa enggak? Kalau dia mungkin kondisinya masih kurang bagus ya, mungkin bisa kita tunda 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Ya, jadi kondisinya gawat, butuh pertolongan, tapi masih bisa kita pending untuk mungkin 1 jam, 2 jam, 1 hari, atau mungkin 1 minggu, 2 minggu. Ya, tergantung kondisinya realnya ya. Tapi tentu dari 2 gambar ini yang lebih perlu bantuan segera adalah yang korban kecelakaan, ya, karena waktunya memang sangat terbatas. Ya. Oke, kemudian, nah, yang ketiga adalah pasien darurat, ya, tidak gawat. Ya, jadi kalau yang tadi gawat tapi tidak darurat, ya, kalau ini dibalik, pasien darurat namun tidak gawat, yaitu pasien akibat musibah yang datang tiba-tiba. Ya, tapi tidak mengancam jiwa ya atau anggota badannya, tidak menimbulkan kecacatan lah. Ya, kalaupun luka mungkin ya hanya memar, benjolan seperti itu. Ya, masuk ke yang ketiga. Kemudian yang keempat, pasien tidak darurat dan tidak gawat. Ya, pasien yang menderita suatu penyakit namun ya tidak mengancam jiwa atau kecacatan segera. Ya.
Jadi bedanya kalau yang atas pada kondisi musibah, ya kalau yang bawah ini ya sakit-sakit biasa aja dan sifatnya lebih ringan. Oke. Nah, dari gambar ini atas atau bawah yang darurat tapi tidak gawat? Atas Yang di darurat Atas. tidak gawat. Yang atas atau bawah? Darurat Yang tapi atas. tidak gawat. Bawah. Yang atas. bawah, bawah. Bawah ini Bawah, kira-kira Pak. apa? Bawah ini apa sih? Awang, Pasien apa Pak. ini? Darurat Sakit tapi perut. tidak gawat. Tidak gawat, Pak. Menstruasi, Pak. Yang di bawah, menstruasi. Menstruasi bisa, atau mungkin sakit perut juga bisa ya dari gambarnya. Diare, mutaber, bisa Perut, Pak. Oke. Ma. Kalau yang atas, Lapar. kalau yang atas Tidak apa gawat, ini? tidak darurat. Ada penyuluhan soalnya tidak gawat, tidak darurat. Oke. Gawat, tidak darurat. Penyuluhan itu orang Apa Dari ini berarti? BPBD kayaknya. Mungkin itu Banjir. kayak cara kayaknya Gawat gitu. tapi tidak darurat. Kayak trauma Jadi healing itu mengancam pemberian anu. Oke. Ya, penyuluhan, kayak penyuluhan gitu, Pak. Penyuluhan ya. Jadi yang atas itu termasuk yang darurat tapi tidak gawat ya. Jadi Ya, darurat benar. ya. Saat ini kondisi korban-korban bencana ya, entah itu mungkin bencana Benar. gempa bumi dan sebagainya ya. Jadi kita lihat di sini dikumpulkan anak-anak kecil, biasanya ini trauma healing ya. Jadi untuk menghilangkan trauma Healing. dari kondisi bencana ya dikumpulkan, mungkin diberi penjelasan atau mungkin dikasih cerita dan sebagainya anak-anak ini untuk biar happy, biar melupakan kondisi ya gempa dan atau mungkin bencana yang lainnya tadi. Nah, ini kondisinya adalah darurat karena memang kondisinya kalau nggak segera diatasi, artinya kalau ya ini dibiarkan bisa berdampak pada psikologi si anak ya. Nanti anaknya takut, dengar mungkin suara getaran sedikit dia udah panik dan sebagainya. Ya, jadi ini kondisi yang darurat tapi tidak gawat karena masih ya tidak ada kondisi luka atau perdarahan kalau kita lihat ya. Jadi kondisinya mereka sehat. Ya, ini termasuk itu. Kemudian yang bawah ini yang tidak darurat dan tidak gawat. Ya, yang bawah ini kita lihat mungkin dia sakit perut, entah itu karena mungkin mah, mungkin karena menstruasi dan sebagainya. Ya, kondisi seperti ini. Ya, sifatnya ini mungkin pribadi kalau yang bawah. Jadi dari keempat tadi mungkin sudah bisa menggambarkan ya, jadi masing-masing korban atau mungkin pasien tuh ya dibagi menjadi 4 tadi golongannya ya. Jadi ada yang ini kita mulai dari yang paling belakang yaitu tidak darurat ya dan juga tidak gawat. Ya, kemudian ada yang gawat darurat tapi tidak gawat. Kemudian yang dua ya yang sebelumnya tadi adalah dia pasiennya darurat tapi juga gawat ya. Kemudian dia gawat tapi tidak darurat. Jadi ada 4 tingkatan ya, 4 golongan pasien atau korban massal ya. Baik itu karena bencana alam tadi maupun yang bencana karena ulah manusia. Ya. Oke, pernah lihat yang seperti ini di rumah sakit atau mungkin di puskesmas? Pernah Pernah, lihat? Pak, di rumah sakit biasanya. Di ruang apa Pernah, ini Pak. biasanya? Di ruang apa kalian melihatnya? Ruang UGD. Triase, Pak, triase. Triase, oke, triase. Triase itu di ruang mana ini biasanya? Di UGD ruang ada, Pak. UGD ada. Kalau di ruang apa ya? Di ruang rawat ada nggak? Misalnya ada di ruangan-ruangan di dalam rumah sakit, misalnya di ruang jantung atau mungkin di ruang anak atau mungkin di ruang kebidanan. Kira-kira ada kayak gini nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat? Oke. Jarang, Pak, nggak ada biasanya, Pak. Di lorongnya ada, Pak. Di lorongnya? Nggak ada, Pak. Kalau Nggak di ada. ruangan ada kayaknya, Pak. Oke. Nah, mungkin setelah ini nanti kalau ke rumah sakit, ke pelayanan kesehatan ya, klinik dan sebagainya mungkin bisa diamati. Jadi gambar ini ya, jadi model garis kayak gini ini akan Anda temui ketika Anda baru datang ke pelayanan kesehatan. Khususnya tadi kalau di rumah sakit berarti di IGD-nya. Ya. Jadi di mana semua pasien itu yang masuk ke rumah sakit dia harus masuk ke situ dulu. Ya, tanda kutip ketika pasiennya itu dalam kondisi yang ya urgent ya harus segera ditangani ya, dia akan masuk ke UGD ya. Berbeda dengan pasien yang misalnya datang ke situ untuk kontrol, biasanya dia akan ke poli ya. Jadi kalau ke IGD kalian akan melihat yang seperti ini ya, ini namanya triase ya.
Jadi ini triase, ini standarnya udah internasional ya. Jadi semua negara, tidak hanya di Indonesia, pasti pakai dan pasti juga ada yang seperti ini di pelayanan kesehatan. Nah ini, triase itu apa? Triase itu tadi kondisi ketika begitu banyak masalah, begitu banyak pasien atau korban, mungkin korban bencana dan sebagainya, di mana tenaga medis itu tidak mencukupi kalau harus merawat semuanya sekaligus, ya sehingga ada prioritasnya. Mana yang harus didahuluin. Ya, contoh di gambar ini, ya ada yang kecelakaan ya, kepalanya diperban, kemudian kakinya juga kayaknya patah, dia harus pakai alat bantu, kemudian samping-sampingnya juga sama-sama berobat, tapi kita bisa lihat mana yang harus didahuluin untuk mendapatkan tindakan. Ya, jadi ini adalah triase, makanya tadi ada gambar-gambarnya, ada jalurnya seperti itu. Nah, pengertiannya adalah seperti ini, ya. Triase merupakan pemilihan ya penderita menurut berat keadaan gawat darurat. Ya, tadi udah kita belajar, oh ada pasien gawat darurat, pasien tidak gawat, tidak darurat dan sebagainya. Nah, ini dipilah, namanya ini triase, dipilih mana yang kira-kira tadi harus segera diatasi. Triase ini bukan mengobati namun hanya memilah, yaitu memilih dan memisahkan. Ya, tadi kalau pasiennya banyak yang masuk ke rumah sakit, ya korban misalnya corona dan sebagainya, maka tenaga medis akan memilah mana yang harus ditangani terlebih dahulu dan mana yang harus disuruh pulang dulu ya untuk isolasi mandiri saja. Ya, tidak harus langsung dirawat di rumah sakit. Ya, jadi ada prioritasnya. Ya. Kemudian di bawahnya pada bencana alam di mana terjadi sejumlah kasus ya, GADAR itu gawat darurat sekaligus. Ya, maka skenario penanganan keadaan kritis harus dirancang sedemikian rupa. Ya, di mana memprioritaskan yang paling gawat dan punya harapan hidup yang tinggi. Ya, jadi prioritasnya, kata kuncinya, triasenya adalah di sini, paling gawat dan harapan hidup yang tinggi. Ya, jadi mereka akan menentukan berdasarkan tadi jalurnya tadi. Ya, jadi mulai ya harusnya hari ini dan seterusnya, ketika mungkin ada keluarga atau mungkin ya siapa aja yang tadi mungkin ke pelayanan kesehatan, kemudian sama pelayanan kesehatannya mungkin disuruh pulang dulu atau mungkin disuruh nunggu dulu antri dan sebagainya, ya tidak lain karena faktor ini ya, triase ini. Ya, jadi dipilah-pilah mana yang harus mendapatkan pengobatan terlebih dulu, mana yang harus bisa mungkin dipending atau mungkin nantilah ini bisa diobati di rumah dulu. Ya, jadi triase ini dipilih yang paling gawat dan punya harapan hidup yang tinggi. Oke, nah ini prioritasnya. Makanya tadi ada labelnya itu beda-beda. Ya, ada warna merah, kuning, hijau, sama hitam. Ya, jadi begitu pasien itu datang, ya. Jadi begitu pasien datang ke IGD, nanti petugas UGD-nya langsung dia akan mengarahkan ke 4 ini. Kira-kira pasien ini akan masuk ke mana? Apakah prioritas utama, ya. Jadi di label merah, kemudian yang sedang, rendah, atau yang bukan prioritas. Ya, jadi akan dilabel seperti ini. Sehingga tadi jalurnya, jadi langsung diarahkan nanti biasanya dari IGD. Oh, ini kondisi kecelakaan dan sebagainya. Oh, dia termasuk merah. Ya, dia maka akan diarahkan ke jalurnya yang merah tadi. Sehingga bisa mendapat langsung perawatan yang secepatnya. Ya, begitu juga untuk yang kuning, rendah, dan yang bukan prioritas warna hitam itu yang seperti apa. Ya, sesuai jalurnya tadi. Nah, begitu juga contohnya ketika terjadi korban bencana alam. Ya, begitu terjadi korban, tadi misalnya gempa bumi, korbannya banyak, ya berlarian dan sebagainya, kemudian dilakukan evakuasi. Ya, kemudian setelah dievakuasi itu akan dipilih-pilih. Ya, dia si A itu masuk ke label yang mana? Apakah merah? Apakah ada yang kuning? Apakah ada yang hijau? Atau jangan-jangan hitam semua? Ya, jadi akan diberikan label oleh tenaga kesehatan. Ya, biasanya makanya kalau korban kalau terjadi bencana kan pasti akan ada sektor dari kesehatannya ada, dari BNPB-nya juga ada, dan sektor-sektor yang lain akan membantu. Nah, konsepnya seperti ini ya. Jadi kalau yang prioritas utama tadi yang warnanya merah labelnya, yaitu untuk menderita dengan gangguan ABC, airway, breathing, circulation. Jadi yang gangguan-gangguan pernafasan, ya itu yang diutamakan. Atau perdarahan yang hebat, misalnya tadi kecelakaan, kepalanya bocor, ya keluar darahnya, ya dia berarti masuk yang prioritas utama untuk segera ditangani. Masuk yang labelnya yang warna merah tadi, ya.
Jadi otomatis nanti korban kecelakaan begitu masuk ke IGD, ya dia akan langsung dilabel merah. Oh ini korban kecelakaan, dia langsung dibawa ke jalur yang merah. Biasanya dia jalur merah itu biasanya paling dekat, ya paling mudah aksesnya dibanding yang lainnya. Ya kalau yang mungkin hijau kuning tadi mungkin harus belok kanan kiri ataupun mungkin agak jauh ya. Tapi kalau yang merah itu biasanya disetting dia akan lebih dekat dengan pintu masuknya atau pintu keluarnya IGD. Ya, atau paling enggak ketika mungkin jalurnya lurus ya, mungkin di setting yang lurus itu yang merah. Jadi untuk memudahkan akses. Ya, biasanya seperti itu. Begitu juga ketika korban bencana. Melihat korban yang begitu banyak, ya Anda misalnya sama teman Anda hanya 2 orang, ya nggak mungkin Anda bisa bantu semuanya. Maka yang harus terpikirkan oleh Anda berarti melabel ke dalam 4 ini. Ya, memprioritaskan mana yang utama, mana yang sedang, mana yang rendah, mana yang bukan prioritas. Yang sedang tadi kan berarti yang warna merah. Berarti kita lihat begitu ada korban yang mungkin tertimpa bangunan dan sebagainya, berarti dia warna merah. Ya, itu yang harus segera didatangi, segera mendapat bantuan kita, ya mungkin kita perban dan sebagainya. Kalau memang memungkinkan ada kendaraan, segera kita bantu untuk evakuasi. Ya. Kemudian yang kedua, prioritas yang sedang, berarti tanpa gangguan pernafasan, gangguan-gangguan ABC tadi. Tetapi mungkin akan memburuk bila ditinggalkan. Contoh fraktur, ya frakturnya fraktur kaki, femur itu bagian paha. Kemudian perdarahan bagian perut, ya kemudian tangan. Jadi terjadi perdarahan tapi masih sifatnya masih bagian aja, jadi bukan keseluruhan. Ya, jadi kalau kepala itu masuknya ke prioritas utama. Tapi kalau mungkin tangannya patah, mungkin kakinya mungkin patah, dia masuk ke prioritas yang sedang. Ya, labelnya tadi adalah dia kuning. Ya, jadi begitu masuk rumah sakit, dia akan dilabel kuning, diarahkan ke ruangan kuning. Begitu juga tadi masal, kalau korbannya banyak, maka ada korban tadi patah tulang, maka dia akan dilabel kuning. Ya, labelnya itu bukan berarti dia dikasih apa ya, mungkin dikresek gitu ya, kepalanya dikresek atau mungkin lengannya dikasih tanda dan sebagainya ya macam-macam nanti. Tapi yang pasti hanya sebagai tenaga medis akan memberikan label. Ya, labelnya itu mungkin ya kalau tali mungkin bisa di lengan lah. Tapi ya yang memungkinkan lah, yang ditemukan di sekitar itu apa, itu yang bisa dijadikan alat untuk melabeli dari korban bencana tadi misalnya. Ya. Jadi tadi masuk sedang, kemudian yang rendah. Rendah ini berarti yang luka tertutup ya atau mungkin memar, benjolan ya. Tadi korban bencana tapi dia yang sifatnya mungkin masih ringan ya dampaknya. Cuma benjol aja di kepala atau mungkin tangannya memar, tergores seperti itu. Ya, dia masuk yang rendah. Rendah itu berarti warnanya yang hijau. Ya. Kemudian yang bukan prioritas berarti pada penderita yang meninggal. Ya, jadi kalau di kondisi banyak korban ya, kalau kita udah tahu loh, itu kayaknya udah kepalanya di bawah, udah pokoknya posisinya udah nggak karuan ya, kita udah langsung berpikir jangan-jangan dia meninggal. Ya, kita bisa deketi, kita pastikan mungkin kita lihat pernafasannya, atau mungkin kalau dari kondisinya udah pucat dan sebagainya, berarti kemungkinan dia udah memang beneran sudah meninggal. Yang seperti itu berarti kita tinggalkan terlebih dahulu. Jadi bukan prioritas lagi, kita langsung cari yang kira-kira tadi, yang kondisinya gawat dan punya harapan hidup yang tinggi. Ya, yang masih memungkinkan untuk diberikan pertolongan. Itu yang harus dilakukan. Ya, jadi jangan heran ketika nanti di kondisi bencana, maka ada tenaga mungkin BNPB dan sebagainya ya, yang dia datang nggak semuanya akan ditangani, tapi dia akan memilih mana yang kira-kira ditangani terlebih dulu, mana yang dibiarkan. Ya, dibiarkan itu biasanya tadi karena dia sudah meninggal. Ya, jadi yang dibantu itu adalah yang punya harapan hidup yang tinggi. Oke, kemudian ya ini untuk pelaksanaan triasenya, ya tadi udah kita kenal macam-macam warna, macam-macam labelnya, label korban bencana. Nah ini prosesnya. Jadi begitu terjadi bencana, ya yang terjadi adalah seperti ini. Panggil semua penderita ya yang bisa berjalan, ya dan perintahkan untuk pergi ke tempat tertentu. Berarti itu memungkinkan. Oh berarti kalau dia bisa berjalan, berarti dia kondisinya dalam kondisi yang baik, tidak membutuhkan bantuan kita. Ya, jadi yang pertama itu. Kemudian kita label sebagai kartu hijau. Tadi labelnya hijau karena kondisinya mungkin kalaupun luka mungkin cuma memar, makanya dia masih bisa berjalan. Kemudian tahap pertama, pergi ke penderita yang terdekat, kemudian periksa apakah masih bernafas.
Jadi ini salah satu hal yang penting adalah pernafasannya gimana, memastikan dia masih bernafas apa enggak. Ya, dicek aja misalnya di bagian hidungnya ini. Ya, memastikan untuk bernafas apa enggak. Bila tidak bernafas diberi warna hitam, berarti kita label, oh jangan-jangan ini sudah meninggal. Ya, jadi bukan prioritas lagi kalau sudah meninggal. Bila kembali bernafas, artinya dia bernafas, ya walaupun jaraknya agak panjang, kemudian bernafas lagi, ininya Anda melihat pergerakan dadanya atau mungkin hembusan nafasnya dari hidung ini kerasa, berarti masuk ke fase berikutnya. Bila bernafas spontan, pergi ke tahap berikutnya, yaitu breathing. Nah, breathing itu apa? Nah, breathing masuk ke tahap kedua ini. Bila penderita dapat bernafas, tadi udah kita cek, nyata dia bernafas nih. Kemudian kita ukur pernafasannya. Bila lebih dari 30 kali per menit, ya berarti diberi warna merah. Artinya ada gangguan pernafasan. Ya, karena idealnya pernafasan itu, ya teorinya macam-macam. Ada yang menyebutkan 18 sampai 24 itu normal, ya. 24 kali per menit, ya dari dalam 1 menit itu pernafasannya 24. Jadi 1, kemudian tarik nafas lagi 2, itu sampai 24, ada yang sampai 26. Ya, jadi bervariasi masing-masing teori. Intinya cuman kita ambil kesimpulannya bahwa ketika lebih dari 30 berarti dia labelnya merah, berarti ada gangguan. Ya, orang itu kalau gangguan pernafasan dia nafasnya akan pendek. Ya, kalau nafas pendek berarti frekuensinya akan naik. Dia akan jauh lebih cepat. Ya. Jadi ini kita label, oh kok kita temukan kayak gini berarti dia labelnya merah. Harus segera ditangani. Ya, karena pernafasan ini merupakan kondisi yang sangat penting, sangat fatal, telat penanganan sedikit bisa mati. Ya, ini masalah pernafasan ini menjadi prioritas ketika terjadi bencana. Bila pernafasan kurang dari 30 menit, ya lanjutkan ke tahap berikutnya. Berarti kita bisa levelnya mungkin hijau kalau yang di bawah 30 menit. Ya, artinya masih kondisinya masih baik. Kemudian dicek lagi yang fase ketiga, ya sirkulasinya, ya kapilari refillnya. Jadi kalau Anda lihat mungkin ya bolehlah mana aja jarinya dicek gitu ya. Ditekan ya, kemudian kurang lebih mungkin 5 menit, kemudian dilepaskan, dipastikan aja kalau dia kembali ke warnanya semula, jadi memerah ya, dalam waktu kurang dari 3 detik, ya berarti itu normal. Jadi vaskular peredaran darahnya itu masih dalam kondisi yang baik. Ya, tapi kalau ketika dipencet kemudian dilepaskan ini kembali ke warna yang merahnya itu lama, ya dalam artian ini lebih dari 2 detik, berarti ada gangguan peredaran darah. Ya, jadi di dalam tubuhnya peredaran darahnya terganggu. Ya, ini yang menjadi prioritas juga harus di label merah, berarti harus segera ditangani. Ya. Dan seterusnya nanti bisa dibaca. Mungkin kalau kemarin itu dijelaskan tentang pertolongan pertama, mungkin ini juga masuk bahasanya harusnya ke pertolongan pertama ya. Intinya pelabelan ini, jadi fasenya akan bertahap ya. Jadi ketika menemukan pasien, tadi akan kita periksa, kita cek apakah dia masuk ke yang merah, hijau, atau yang kuning berdasarkan fase-fase yang ini. Ya, prioritasnya yang tadi tahapannya. Ya, ini nanti bisa dibaca untuk fase-fasenya. Untuk alur triase ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi begitu awal sekali lagi yang menjadi dasarnya pertolongan pertama adalah pasti pernafasan dulu. Ya, pernafasan kalau dia bisa bernafas dengan baik, nanti kategorinya labelnya hijau. Ya, jadi korbannya masih dalam kondisi yang baik. Kemudian kalau pernafasannya ada ya, tapi kita tindak lanjuti lebih dari 30 kali per menit, berarti dia masuk ke kondisi yang parah atau butuh perawatan segera. Ya, prioritas utama dia, berarti harus segera ditangani. Kalau kurang dari 30 menit, ya kita cek lagi. Misalnya kita tarik garis ke bawah ini, ya tes pengisian kapiler tadi kita cek kapilernya seperti apa. Kalau lebih dari 2 detik berarti arahnya ke yang merah lagi. Tapi kalau kurang dari 2 detik berarti kesadarannya kita cek lagi apakah kesadarannya itu dalam kondisi baik atau enggak. Ya, dengan cara ya tadi misalnya kita panggil namanya atau mungkin kita sebut namanya siapa. Dia bisa menjawab apa enggak. Ya, itu bisa kita arahkan ke apakah dia termasuk yang merah atau yang kuning yang sedang ini. Ya, ini dari pemeriksaan alurnya seperti ini. Ya, jadi pasti di awal ada pernafasan yang lebih dahulu diukur. Ya. Ini saya kasih contoh aja ya. Contohnya seperti ini. Ini laki-laki usia 45 tahun, sopir mobil, tampaknya dia tidak memakai sabuk pengaman ya. Kecelakaan terlempar ke arah kaca depan, kemudian saat tiba dia mengalami gangguan pernafasan berat
Ya, luka meliputi trauma maksilofacial ya di bagian wajah sini. Yang berat kemudian melalui hidung, mulut, ya deformitas itu ya berarti tangannya mungkin lengan sekirinya ya berarti mungkin pecah ya atau mungkin ya ini apa ya bergeser bisa juga ya deformitas. Kemudian abrasi di seluruh dada, jadi dadanya lecet semuanya. Ya. Pertanyaannya dia labelnya apa? Kalau kita lihat dari kondisi kayak gini, labelnya apa ini? Merah kah? Merah. Merah. Karena Dari pernapasan, Pak. ya dari mana? Merah. Nafas Dari pernapasan. Oke, pernafasan. Ditandai dengan apa? Pernafasan. Kok tahu dia merah? Tandanya apa? Gangguannya? Hitam, Pak. Hitam? Mati dia? Frekuensinya cepat, Pak. Napas pendek. Taunya cepat dari mana? Taunya cepat dari mana? RR, Pak. Iya, ya. RR itu adalah ya respirasi rate. Iya, ini pernafasan. Jadi istilah di medis itu seperti ini, RR, respirasi rate. Jadi dihitung RR-nya. Di sini ada keterangan 40 kali per menit. Jadi tinggi dia. Ya, ini bisa jadi patokan, oh berarti dia mengalami gangguan pernafasan. Ya, otomatis yang seperti ini dia labelnya berarti merah. Ya, jadi bukan hitam ya. Kalau hitam itu udah mati. Kalau kita ketemukan orang, kita lihat pernafasannya nggak ada, ya. Kemudian juga nggak ada pergerakan sama sekali, ya. Kemudian mungkin warna tubuhnya juga udah pucat dan sebagainya. Berarti itu udah kemungkinan kita label aja hitam. Tapi kalau masih ada tanda-tanda kehidupan, ya, dia masih bernafas, walaupun tadi nafasnya 40 kali per menit, berarti dia labelnya yang merah. Ya. Dan seterusnya, nanti ini bisa dipakai latihan ya, karena ini waktunya juga udah mepet ya. Oke, ini aja dulu. Satu ini. Oke, ini sebagai penutup ya. Jadi kondisi pukul 10:11 WITA terjadi kecelakaan mobil dan motor. Terdapat 4 korban yang langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, kondisinya masing-masing korban ini. Korban pertama luka abrasi di bagian wajah. Ya, jadi lukanya luka ya tergores kayak gitu ya. Kemudian pasien kedua luka perdarahan di kepala. Pasien ketiga luka di bagian leher dan kesulitan bernafas. Kemudian yang keempat adalah pasien dengan fraktur tangan kanan. Jadi tangan kanannya misalnya ya patah lah seperti itu. Kemudian yang menjadi catatan di sini bahwa hanya terdapat 3 tenaga medis. Ya, jadi di rumah sakit itu hanya ada 3 tenaga medis. Kira-kira yang ditangani itu yang pasien nomor berapa aja? 2, 3 yang merah. Yang merah. Berapa? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Yang merah, Pak. 3, 2. 3, 2. 1, 2. 3, 4. 1 itu kenapa? 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kalau 1 tidak. 2, 3, 4. 1 itu dia. Termasuk labelnya apa? 1 itu Ya labelnya B apa? aja, Pak. 1 Sedang, labelnya Pak. apa? Tanganin Sedang, Kuning, Pak. Pak. Sedang. Nomor 1 kuning, nomor 2 merah, nomor 3 merah. yang nomor 1 labelnya Nomor 4 hijau. itu hijau. Nomor 1 hijau. Nomor Yang 2 nomor 2 merah, kuning, Pak. Nomor 3 merah. Nomor 5 Oke. pink. Jadi Nomor saya 5 simpulkan hijau. ya. Oke, saya simpulkan aja. Jadi intinya jawabannya udah bermacam-macam, cuman udah mengarah ke jawaban yang benar ya. Jadi 1, pasien yang pertama itu dia labelnya hijau, ya. Jadi hijau itu masih yang ringan, makanya kalau kita lihat abrasi itu hanya luka misalnya ya kegores kayak gitu. Goresan. Ya itu masih ringan banget ya, masih hijau. Sedangkan untuk yang 2, 3, 4 ini ya perdarahan di kepala, berarti ini kan berat, termasuk yang berat. Ya, jadi prioritas utama dia merah. Kemudian pasien luka di bagian leher, nah ini apalagi ada gangguan pernafasan juga, dia juga merah. Kemudian pasien dengan fraktur tangan kanan, berarti dia yang masuk yang apa? Merah atau kuning? Kuning. Kuning ya. Jadi karena nggak ada kejelasan, nggak ada keterangan tambahan dia terjadi perdarahan apa enggak. Jadi hanya fraktur aja. Jadi dia masuk yang kuning. Ya, jadi 2, 3, 4 itu kalau dengan kondisi tenaga medisnya cuma 3 berarti itu yang dirawat. Sedangkan yang satunya ya disuruh tunggu dulu di ruang observasi, ya disuruh tunggu. Nanti kalau sudah ada yang selesai dari ketiga pasien ini, dokter atau tenaga medis akan menghampiri yang
pasien nomor 1. Ya, jadi ada prioritas seperti itu nantinya. Oke, saya rasa udah cukup ya untuk materi hari ini untuk teorinya. Nah, karena habis ini ada prakteknya, cuman kondisi praktek, kondisi online nggak memungkinkan juga untuk praktek kegawat daruratan, kedaruratan ini, ya. Jadi saya kasih tugas untuk prakteknya ya. Tugasnya seperti ini, ya, tugas untuk praktikumnya. Jadi nanti silakan tetap absen untuk praktikum, absen untuk teori, ya. Untuk praktikumnya silakan buat 5 kelompok tiap kelas, ya. Jadi tiap kelas buat 5 kelompok, kemudian tiap kelompoknya cari video tentang penanganan bencana di negara luar, ya, di luar Indonesia lah. Ya, silakan Anda cari videonya seperti apa. Kemudian tulis nama anggota kelompoknya, kirim link ke Google Classroom dengan kode ini. Ya, jadi nanti di situ nanti begitu Anda masuk link ini di Google, ini bukan link ya, kodenya, kode kelasnya. Ya, nanti di situ sudah ada materi saya ya. Jadi materi ini sudah saya upload di Google Classroom. Kemudian di bawahnya itu silakan komen linknya ini, link tugas ini. Ya, jadi link videonya. Jadi bukan upload video tapi hanya linknya saja. Ya, jadi silakan di komen itu nanti ditulis misalnya kelompok atas nama siapa, kemudian linknya berapa. Linknya itu dituliskan di situ. Ya, sudah jelas? Pak, kalau dia sama videonya Jelas, gimana? Pak. Ya harusnya beda. Jadi per kelas itu harusnya beda. Jadi silakan nanti dikoordinir dulu sebelum dikirim, memastikan bahwa isinya beda. Ya. Jadi silakan dikoordinir dulu di grup dan sebagainya. Ya. Jadi pastikan isinya beda dulu baru di share di Google Classroom. Oke? Pak, Oke ya, untuk silakan. absen Nanti, yang praktik, iya. dia sama materinya? Iya, materinya sama. Nah, untuk nanti apa ya? Untuk tanya jawab, jadi untuk pertanyaan untuk materi ini bisa lewat Google Classroom. Ya, silakan nanti dituliskan aja pertanyaannya, nanti akan saya jawab lewat situ. Ya, karena ini juga bentar lagi kayaknya mati lagi ya, daripada nanti kita mengulangi. Jadi begitu ini Zoom-nya mati, nanti udah selesai.